Shalom, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya baru pagi hari ini Bapak Ibu. Kenapa perlu saya saksikan? Karena agak unik ya. Beberapa waktu yang lalu saya sedikit rasan-rasan sama Tuhan. Saya punya beberapa jas tetapi rusak karena nggak tahu dimakan apa gitu, jadi lengannya pada bolong gitu. Jadi selama ini saya khotbah hanya ganti itu saja. Saya tanya Tuhan, saya dibatin sama jemaat enggak ya? Begitu. Tahu-tahu ada berkat Tuhan, jemaat nganter jas ini. Dan menurut saya ini yang paling keren dari yang saya miliki. Karena matching antara atas dan bawah begitu ya. Jadi terima kasih untuk jemaat Tuhan yang memberikan berkat. Tidak hanya jas tetapi juga uang tunai. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Ya, hal sederhana tapi saya saksikan karena itu unik. Karena kaitannya saya sudah tanya sama Tuhan. Sebenarnya saya sempat ngomong ya, kan para rasul itu jubahnya cuma 1-2 gitu ya. Yohanes Pembaptis itu ya paling 1 atau 2 gitu ya. Dan waktu Tuhan Yesus ngutus itu jangan membawa 2 helai baju. Berarti hanya 1. Kan itu, zaman sekarang kan beda begitu ya. Ya, itulah yang sedikit saya saksikan. Ada salah satu murid saya yang cerita, orang tuanya mengundurkan diri dari salah satu pelayanan di gereja karena termasuk soal pakaian diatur demikian rupa dan harus perform sedemikian rupa, tampil yang bagus, jadi harus berganti-ganti jas seperti itu. Tapi puji nama Tuhan, saya kira jemaat di sini tidak lihat jasnya ya, lihat firman Tuhannya. Amin. Jadi bukan penampilan saya yang utama, tapi Tuhan yang berbicara atas Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal 73, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengatasi pergumulan hidup. Kita akan baca ayat 1-6, kemudian lanjut ayat yang ke-12 dan seterusnya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian mulai dari saya, kemudian Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga,
ruka mereka kau pandang hina. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita berdoa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan. Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami semua. Buka hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun yang suka dibanding-bandingkan. Apalagi kalau posisi kita dalam posisi yang lebih lemah. Posisi kita mungkin lebih rendah, lebih kurang, ya, lebih buruk, lebih jelek, dan seterusnya. Tentu kita tidak mau dibanding-bandingkan. Ya. Karena pada dasarnya sebenarnya manusia itu ingin punya sebuah keadaan yang baik. Ingin sebuah situasi yang mungkin cukup bahkan berlebih di dalam kehidupannya. Tidak ingin mengalami atau adanya kekurangan di dalam hidupnya. Sehingga jelas kita tidak mau dibanding-bandingkan. Sehingga kalau ada lagu dibanding-bandingkan itu ya yang cukup terkenal pasti Bapak Ibu semua tahu ya. Koyong ini kok banding-banding ke pales ya. Saing-saing ke yo mesti kalah. Tak oya, ya teruskan sendiri ya. Enggak mau dibanding-bandingkan. Ada pasangan yang mau dibandingkan, ibu-ibu ya, mau dibanding-bandingkan suaminya. Ya. Mbok koyo kae lho, Bu Sri kae lho. Bisa menjaga tubuhnya misalnya ya. Ini yang pasangan-pasangan ibu-ibu yang sudah badannya mulai gemuk ya. Kalau ada suami yang berkata gitu, jawabannya apa? Aku koyong ini kan yo mergo awakmu tau ya. Badanku jadi besar gini kan karena dirimu. Apalagi kalau ekstrim ya, membandingkan kecantikannya begitu ya, sudah langsung pasti marah. Tidak mau dibanding-bandingkan. Atau sebaliknya suami pasti juga tidak mau dibandingkan. Pakai lu tonggone awak dhewe, Bu Sri misalnya ya dibelikan mobil. Ya. Pasti suaminya tersinggung ya. Karena hanya bisa membelikan motor Beat misalnya. Tidak mau. Tapi seringkali kita tidak mau dibanding-bandingkan, tetapi justru seringkali Bapak Ibu Saudara, kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Seringkali kita membandingkan keberadaan kita dengan orang lain. Dalam banyak hal, seringkali kita melihat orang lain. Secara fisik kita membandingkan dengan orang lain. Kalau soal tinggi, Bapak Ibu Saudara, saya
jarang membandingkan dengan orang lain ya. Karena saya sudah cukup bersyukur ya 175 standar lah biasa. Tapi kalau soal cakep ganteng gitu ya kadang-kadang ya saya sedikit membandingkan. Wah itu kok lebih cakep dari saya gitu ya. Kenapa sih saya diberi wajah yang seperti ini? Kok tidak ganteng gitu ya misalnya ya. Seringkali kita membandingkan. Ketika saya nyetir mobil gitu ya, apalagi kalau di jalan tol. Sudah, pasti kalau di jalan tol itu yang kanan bus, bus, bus gitu ya. Pajero, begitu ya, mobil saya kan hanya paling 100 km bukan 180 ya, 80 km gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Wah itu mobil kok bagus-bagus. Sedikit kadang-kadang membandingkan. Kita tidak mau dibanding-bandingkan, tetapi seringkali kita membanding-bandingkan keadaan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apalagi kalau memang kondisi kita tidak baik-baik saja. Nah inilah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dirasakan, yang dialami oleh Asaf. Dia membandingkan keberadaannya dengan orang lain, orang kafir. Orang kafir itu orang yang sebenarnya tahu Tuhan tetapi tidak melaksanakan perintah Tuhan. Jadi termasuk adalah orang Israel. Fasik. Mereka tahu Tuhan tetapi tidak menjalani perintah Tuhan. Beda kalau orang kafir. Kalau orang kafir adalah orang di luar Israel, mereka tidak mengenal Allah. Asaf melihat kenapa orang fasik itu kelihatan baik-baik saja dalam hidupnya. Kenapa mereka mujur? Kenapa mereka sehat? Kenapa mereka gemuk? Sedangkan aku, keadaanku kenapa tidak baik-baik saja? Padahal saudaraku yang dikasih Tuhan, Asaf ini adalah dari Lewi. Lewi itu artinya dia adalah seorang pelayan Tuhan. Seorang pemimpin pujian di bait Allah, seorang yang melayani di bait Allah. Bahkan dikatakan tadi dia adalah orang yang menjaga hidupnya, mempertahankan hatinya bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan hanya masalah keadaan yang berbeda, tetapi masalahnya adalah Asaf ini sudah merasa bahwa dia hidup di dalam Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi kenapa justru dia dikatakan kenapa aku mendapatkan tulah setiap hari, ya. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Memang ini bukan tulah sebuah bencana, tetapi juga bisa merupakan sebuah krisis rohani yang dirasakan oleh Asaf. Pergumulan batin yang dirasakan oleh Asaf. Kenapa saya orang yang melayani pekerjaan Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yang setia melaksanakan pekerjaan Tuhan, tetapi kenapa hidupku mengalami situasi yang tidak menyenangkan? Itu juga saudaraku yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan saya. Saya tidak sampai membandingkan secara ekstrim saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya dalam situasi yang semacam ini? Kenapa saya mengalami keadaan yang semacam ini? Dulu saya sempat menyaksikan situasi yang beruntun ketika keluarga saya ada yang sakit. Ya. Anak saya mengalami kecelakaan
istri saya sakit dan juga keluarga saya mengalami berbagai persoalan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya lebih banyak mencari Tuhan, kenapa saya harus mengalami situasi-situasi yang menjadi pergumulan di dalam batin saya? Jadi saya bisa merasakan apa yang dirasakan Asaf. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan kalau kita melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya kok sepertinya mereka hidupnya happy-happy saja. Kok mereka tidak ada kekurangan. Mereka bisa bersenang-senang dengan bebas, ya. Bisa ke tempat mana saja yang mereka sukai. Ke tempat hiburan, mereka begitu bebasnya, ya bisa bersenang-senang di situ. Kalau saya boleh enggak ke tempat karaoke, Bapak Ibu? Boleh enggak? Oh boleh ya. Tapi kalau saya ke tempat karaoke misalnya Inul Ista gitu ya, saya masuk gitu, kemudian jemaat juga masuk di situ, kira-kira saya malu enggak? Malu enggak? Sedikit mungkin ya. Itu artinya ada perbedaannya. Saya tidak bisa bebas bersenang-senang di tempat-tempat tertentu, apalagi kalau ada unsur yang sangat negatif. Ya. Tetapi kita melihat bahwa orang dunia itu sepertinya kok mereka hidup senang-senang saja. Bapak Ibu, saya pernah membandingkan dengan saudara saya yang lebih sukses, ya sepupu saya. Dia sebenarnya Kristen sih, tetapi nggak pernah menjalankan kekristenannya. Dia sangat berhasil luar biasa. Ya, boleh dikatakan jadi orang kaya. Tuhan, saya itu lebih tekun mencari Engkau. Tetapi kenapa ya, kalau dibandingkan secara dunia begitu, kenapa jauh Tuhan? Saya untuk mendapatkan rezeki ya, harus banting tulang dari pagi sampai sore begitu ya. Ini yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan kita juga melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada bangsa-bangsa yang ateis, negara-negara yang menganut ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan, yang melarang agama, negara-negara yang punya paham tentang komunis, sangat menentang keberadaan agama, tapi mereka kelihatan lebih maju, lebih makmur. Nah itulah kemudian ada krisis rohani, melihat situasi yang semacam itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Barangkali situasimu berbeda. Situasimu berbeda, masalahmu berbeda, pergumulanmu berbeda. Ada yang soal secara fisik, ada yang soal secara kesehatan, ada yang secara ekonomi, ada yang mungkin masalah-masalah yang lain yang begitu rumit. Saat ini mungkin kau juga sedang bergumul atau punya krisis rohani. Kalau begitu buat apa saya tekun beribadah? Jadi Asaf ini dikatakan nyaris tergelincir. Sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sedikit lagi dia berdosa di hadapan Tuhan. Karena protes dengan Tuhan. Kenapa keadaannya seperti itu? Bapak Ibu pernah protes dengan Tuhan? Pernah? Kalau belum pernah kok kayak kebangetan ya. Karena memang itu seharusnya kita punya sebuah pergumulan berbicara kepada Tuhan. Kalau nggak pernah protes, berarti mungkin saudara ngomongnya bukan sama Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Bagaimana kita mengatasi hal ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Asaf pada akhirnya. Di dalam bagian yang pertama, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-16-17 dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Asaf masuk ke tempat kudus Allah. Loh, apa selama ini enggak masuk ke tempat kudus Allah? Bukankah dia pelayan di bait Allah? Ini artinya bahwa pada saat itu kemudian ada kesungguhan di dalam diri Asaf, ya kemudian masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke dalam tempat kudus, dan bergumul dengan Tuhan. Dari pergumulan itulah kemudian Asaf kemudian punya niat untuk berbicara kepada Tuhan, untuk bergumul kepada Tuhan. Sudahkah saudara masuk hadirat Tuhan? Sudahkah masuk ke dalam tempat kudus Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kita bukan berbicara kepada Tuhan. Bukan mencari Tuhan. Kita mungkin mencari manusia. Atau mungkin kita mencari cara-cara yang lain. Tetapi kita lihat Asaf masuk ke tempat kudus Tuhan. Masuk ke tempat kudus Tuhan itu artinya berarti dia butuh sebuah persiapan. Apalagi kalau masuk ke ruang Maha Kudus, tidak semuanya bisa masuk, hanya seorang imam. Masuk ke bait Allah artinya butuh kesiapan, butuh tindakan. Kemudian Asaf ini bertindak, melakukan sesuatu, berbicara kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini sedang berada di rumah Tuhan. Tetapi belum tentu kita semua ada satu kerinduan yang dalam untuk berbicara kepada Tuhan. Karena pergi ke gereja itu bisa ada berbagai motivasi. Nah saat ini mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Cari Tuhan, bergumul kepada Tuhan. Ciri orang yang sudah mau masuk di dalam hadirat Tuhan, itu setiap saat dia akan berbicara kepada Tuhan, setiap saat dia akan ingat kepada Tuhan. Dalam segala situasi dia akan percaya berbicara kepada Tuhan. Tadi malam saya terbangun sampai beberapa kali. Ya. Karena mau melayani pekerjaan Tuhan tentu dalam mode persiapan begitu ya. Jadi secara sadar dan tidak sadar mode persiapan itu tetap ada. Jam 1 bangun, jam 2 bangun, jam 3 bangun, jam 4 bangun. Terus tidurnya kapan ya? Enggak tahu juga. Ya, karena bangun tidur gitu. Tetapi intinya adalah yang mau saya katakan, saya terus ingat Tuhan, saya berbicara kepada Tuhan. Dan itulah selama ini yang saya terapkan ketika saya menghadapi masalah-masalah yang lain. Bukan soal memberitakan firman Tuhan saja, bukan. Ketika saya menghadapi segala hal yang sulit, saya bertanya kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan.
Meskipun kadang-kadang Tuhan tidak langsung menjawab. Tapi yang penting saya masuk hadirat Tuhan, saya berbicara kepada Tuhan. Ini yang seharusnya kita lakukan. Saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika orang punya masalah, kebanyakan justru sibuk dengan masalahnya. Tidak berbicara kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, kita melihat bahwa ketika Asaf ini berbicara kepada Tuhan, akhirnya dia bisa memahami, dia bisa mengerti, dia bisa menerima. Itulah luar biasanya saudara, kita punya Tuhan, punya Allah, punya Tuhan Yesus. Yang setiap saat kita bisa datang ke hadiratnya, kita bisa berbicara. Saat ini saudara tidak memerlukan perantara karena imam kita adalah Yesus Kristus yang membawa kita kepada Allah. Bapak Ibu saudara bisa langsung berbicara kepada Tuhan Yesus. Jadi masuklah ke hadirat Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan. Kenapa engkau justru mengeluh dengan tetanggamu? Kenapa engkau seringkali justru curhatnya hanya dengan manusia? Ya. Kadang-kadang kita curhat dengan orang lain malah tidak memberikan solusi, malah manas-manasi, malah menjatuhkan. Ya. Jadi masuk ke hadirat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar khotbah tentang Hana yang menghadapi persoalan, tidak bisa punya anak dan dia direndahkan. Masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke bait Allah, menangis di situ, berdoa di situ. Dan kemudian Tuhan memberikan jawaban di dalam kehidupannya. Saudara sudah percaya kepada Tuhan, saudara punya gereja. Kenapa tidak datang ke hadirat Tuhan? Kenapa tidak berbakti kepada Tuhan? Kenapa tidak serius datang ke hadirat Tuhan? Karena sebenarnya itu yang akan memberikan pemecahan setiap persoalan dalam kehidupan kita. Asaf kemudian bisa mengerti. Dan di dalam ayat-ayat yang selanjutnya di situ sudah ada jawaban. Termasuk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ayat yang pertama ini, kemudian dia juga bisa memahami bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat ini ditempatkan di bagian awal. Sebenarnya ini juga merupakan kesimpulan daripada Asaf. Bahwa dari segala pergumulannya itu, ketika dia datang ke hadirat Tuhan, ketika ia bertanya kepada Tuhan, dia bisa menyimpulkan bahwa Allah itu baik. Bagi mereka yang bersih hatinya, tulus hatinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita mengatasi segala pergumulan kehidupan kita. Kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang tulus. Kita iri hati, cemburu itu karena kita ada yang salah di dalam hati kita. Hati kita harus bisa kita kelola dengan baik sehingga kita bisa mengatasi segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sepanjang hari kita seringkali diberhadapkan pada situasi. Bisa sebuah kekecewaan, bisa sebuah kemarahan, ya. Atau juga mungkin bisa berupa sebuah kesedihan dan seterusnya. Kita semua mengalami itu. Nanti Bapak Ibu Saudara ketika keluar dari gereja ini pun juga pasti
hatinya akan mulai diberhadapkan dengan hal-hal yang ada. Bisa itu membuat saudara marah, bisa. Bisa membuat saudara sedih, bisa membuat saudara tidak terima, dan seterusnya. Tetapi jelas kita harus bisa mengelola hati kita. Rasa-rasanya saya itu juga setiap saat itu mengelola hati saya. Ya. Apalagi nama saya itu berkaitan dengan hati ya. Ngastoroso, membawa perasaan. Itu kadang-kadang juga mengingatkan saya. Rasa saya, hati saya harus selalu saya bawa. Seringkali saya harus mengelola hati saya. Ketika ada pekerjaan yang menumpuk, bagaimana saya harus mengelola. Ketika saya diberhadapkan pada satu kemarahan tidak terima, bagaimana saya harus mengelola kemarahan saya. Ketika sedih, dan seterusnya. Hati kita harus kita kelola, supaya kita bisa mengatasi segala pergumulan kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah hidup di dalam dunia sekarang ini. Ya, tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Kalau saudara di rumah tidak ada apa-apa, nanti di jalan saudara bisa ada apa-apa. Artinya ada saja orang yang membuat marah. Kadang-kadang di jalan raya itu juga kita emosi. Di jalan raya tidak apa-apa, nanti sampai di pekerjaan ada saja orang yang kemudian mungkin tidak menyenangkan. Atasan tidak menyenangkan, bawahan tidak menyenangkan, rekan kerja tidak menyenangkan, atau yang lainnya. Dimanapun kita berada, seringkali ada situasi-situasi yang membuat kita tidak senang. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola hati, kemudian akhirnya kita bisa tergelincir, kita bisa jatuh di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernah ada tingkat kemarahan saya terhadap Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Saya betul rasa-rasanya marah dengan Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, tidak lama kemudian saya bisa menenangkan hati saya dan saya mohon ampun kepada Tuhan. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengelola hati kita. Hati yang tulus, hati yang bersih. Termasuk saudara kalau tulus itu berarti kita bisa menerima keberadaan kita. Ya memang saya seperti ini, ya sudah, tidak apa-apa. Saya belum punya rumah, ya tidak apa-apa, karena itu sebenarnya bukan yang utama dalam hidup ini. Saya belum punya sesuatu yang menyenangkan, ya tidak apa-apa. Karena tulus. Orang lain sukses, ya sudah, biar saja. Ya. Tetangga punya mobil baru yang lebih bagus, ya sudah, biar saja, enggak apa-apa. Enggak usah panas hati, ya. Wah, tetangga rumahnya di tingkat 3. Rumah saya semakin kecil. Ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Saya melihat ada sebuah sedikit persaingan ya. Ini masih kerabat saya, jadi yang satu bangun tingkat 2, kemudian yang ini kelihatan kecil. Akhirnya dengan segala daya upaya yang kecil ini juga membangun. Jadi kemudian sedikit sejajar begitu ya. Kalau memang mampu enggak masalah, tetapi kalau kemudian diada-adakan itu yang jadi masalah. Ya. Oke, tetangga punya mobil baru,
Ya saya bisa ngambil sekarang kan tidak perlu pakai uang banyak ya. Cukup sekian juta. Bisa bawa mobil baru kan begitu. Demi persaingan bukan demi kebutuhan. Kalau demi kebutuhan kerja oke, tidak masalah. Karena kebutuhan keluarga oke, tidak masalah. Tapi kalau demi persaingan mulai panas kemudian menghalalkan cara yang sebenarnya tidak mampu, akhirnya tambah sakit hati, ya, tambah sedih. Itu orang yang tidak punya ketulusan hati. Tapi orang punya ketulusan hati itu bisa nerimo, ya, nerimo. Dan kita harus banyak belajar tentang nerimo ini, ya, menerima diri apa adanya. Puji nama Tuhan, sampai hari ini saya ya orang yang bisa nerimo, bisa nerima. Saya tetap bisa bersyukur dengan segala keberadaan saya saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki hati yang bersih, hati yang tulus. Kemudian kita lihat di dalam bagian yang selanjutnya, ayat yang ke-26, dikatakan demikian, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya ulang sekali lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Allah harus menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Allah harus menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun secara fisik aku lemah, secara fisik aku banyak keterbatasan, termasuk tadi ya, yang tidak dilahirkan dengan kesempurnaan. Banyak keterbatasan. Bahkan hatiku habis lenyap. Sekalipun kita tidak punya kesenangan secara duniawi, tetapi yang terpenting adalah Allah adalah bagian di dalam hidup kita. Jadi memiliki Allah itu sudah cukup bagi kita semua. Kalau kita sudah diperkenan Allah, itu adalah harta yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, merubah pikiran kita seperti ini tidak gampang. Merubah konsep ini tidak gampang. Bagaimana pikiran kita yang tadinya tertuju kepada kedagingan kemudian tertuju kepada Allah. Itu tidak gampang, sangat-sangat sulit. Tetapi ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, Asaf tidak lagi melihat tentang keberadaan orang lain. Meskipun dia juga bisa melihat bahwa kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tetapi di situ kita melihat pada akhirnya Asaf berkata bahwa bagianku adalah Allah. Mari saat ini dalam hidup kita mulai menjadikan Tuhan itu bagian yang terindah dalam hidup kita. Tidak apa-apa saya kehilangan kesenangan, yang penting Allah menjadi bagian dalam hidup saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara soal kesenangan, saya sebenarnya tidak bercita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sebenarnya ya tidak suka sebenarnya. Jadi saya sebenarnya juga punya
kedagingan yang kadang-kadang sebenarnya saya tuh pengennya begini. Makanya pada waktu khotbah saya di awal dulu ketika tentang sebuah kebahagiaan. Kalau berbicara tentang kebahagiaan sesuai kedagingan saya bisa berkata bahwa saya tidak bahagia. Tapi kalau saya bicara tentang kebahagiaan di dalam Tuhan, saya bisa berkata bahagia. Jadi sebenarnya keadaan saya sekarang ini tidak seperti yang saya harapkan pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi saya harus bersyukur bahwa yang terpenting adalah saya menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Saya menjadi bagian dari yang diperkenan Tuhan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Yang terpenting adalah saya bisa bersaksi menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi keadaan saya yang utama, kesenangan secara kedagingan bukan yang utama. Dan saya harus berani katakan, saya harus berani membunuh setiap keinginan daging, terus membuat keinginan-keinginan daging itu semakin rendah, dan keinginan hadirat Allah itu semakin tinggi dalam kehidupan saya. Meskipun saat ini masih dalam proses. Dalam banyak hal saya harus mematikan keinginan daging saya. Saya harus tertuju kepada Allah. Karena sebenarnya adalah hal yang rohani itu adalah yang utama dibandingkan dengan hal yang kedagingan. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Asaf bisa berkata, Allah adalah bagian. Allah adalah hal yang sangat penting, yang luar biasa. Saat ini barangkali engkau, uang itu menjadi bagian yang sangat penting. Emas menjadi bagian kebahagiaanmu, perak menjadi bagian kesenanganmu, harta benda menjadi kesenanganmu. Tetapi saat ini mari kita mulai beralih. Allah adalah yang terindah di dalam kehidupan kita. Dan ini saudara harus dalam proses. Terus masuk ke hadirat Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Tuhan. Saudara, orang yang kecanduan game itu melalui sebuah proses dari dia bermain sehari mungkin 1 jam, 2 jam, terus dilakukan, kemudian dia mulai kecanduan. Saudara bisa menempatkan Allah menjadi bagian yang terpenting kalau Bapak-Ibu Saudara masuk ke hadirat Tuhan. Lakukan, berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, terus mencari Tuhan. Dimanapun saudara berada, terus cari Tuhan. Dan pada akhirnya engkau bisa berkata, Tuhan adalah bagianku. Bahkan Tuhan adalah kesenanganku. Tuhan adalah kebahagiaanku. Dunia hanya pelengkap. Suatu saat dunia ini akan lenyap. Suatu saat apa yang kita miliki ini akan tiada. Tetapi Allah tidak pernah tidak ada. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita sekarang dan yang akan datang. Jadi mau tidak mau saya tekankan kembali saat ini, kalau engkau ingin mengatasi segala persoalan hidupmu, carilah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, berbicara kepada Tuhan, terus muliakan Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus belajar kebenaran firman Tuhan. Itu adalah solusi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kau semakin menambah dengan kesusahan yang lain, persaingan yang ada, tuntutan yang ada,
Aku belum punya ini, belum punya itu. Bagaimana cara mendapatkannya? Terus saudara berpikir bagaimana cara mendapatkan. Jalani saja bersama Tuhan. Kalau engkau mencari Tuhan, toh suatu saat juga Tuhan akan memberikan yang kau butuhkan. Tuhan tidak melupakan umatnya yang mencari Dia. Tetapi sekali lagi, bagianmu yang utama adalah Allah. Biarlah Allah menjadi kesenanganmu, biarlah Allah menjadi bagian dalam hidupmu. Mulai sekarang, jadikan Allah bagian yang paling penting dalam hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan.